Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkah rahmat serta karunia-Nya lah kita bisa berkumpul dalam ruangan ini. Salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan junjungan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mijizil Asmawati. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan layanan penguasaan konten tentang meningkatkan kreativitas pada anak SMA pada saat melaksanakan ujian praktek yaitu seni budaya. Baiklah, apa kabar kepada adik-adik semuanya? Alhamdulillah kalau dalam keadaan baik-baik saja. Nah, baiklah, apakah adik-adik siap untuk mengikuti layanan penguasaan konten kakak pada kesempatan ini? Nah, jika tersiap, di sini yang pertama Mbak akan sedikit menjelaskan pengertian kreativitas. Kreativitas di sini adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik yang benar-benar merupakan hal-hal yang baru atau sesuatu ide yang baru diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikannya suatu hal baru. Nah, selain itu, kreativitas adalah hal-hal yang membuat kita takjub dengan hal-hal baru, karena kreativitas bisa mewujudkan ide-ide cemerlang kita. Nah, kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, bukan berarti harus sama sekali baru, tetapi dapat juga sebagai kombinasi dari unsur-unsur yang telah ada sebelumnya. Nah, kreativitas dapat dikembangkan dan ditingkatkan sesuai kemampuan dari masing-masing individu. Nah, selanjutnya di sini Mbak akan sedikit menjelaskan tentang cara meningkatkan kreativitas. Nah, ada beberapa cara untuk meningkatkan kreativitas. Di antaranya yang pertama, jangan menunda pekerjaan. Nah, dengan adanya persiapan waktu yang baik selama pekerjaan, maka otak akan menghasilkan pekerjaan yang optimal. Nah, yang kedua, ambil sudut pandang orang lain. Coba untuk menempatkan diri Anda pada posisi orang lain untuk mengetahui reaksi seseorang atas tindakan yang Anda ambil. Nah, yang ketiga, melakukan brainstorming. Hal ini memudahkan Anda untuk mendapatkan banyak gagasan dengan cepat melalui diskusi tim. Yang keempat, belajar menjadi seseorang inovator yang baik. Anda harus selalu mencari, menyesuaikan, dan mengimplementasikan ide-ide, baik yang baru maupun yang lama. Selanjutnya, ubahlah kebiasaan dan citra diri. Jadilah orang yang proaktif. Kembangkanlah atribut-atribut dan motivasi yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya, sumber dari kreativitas itu sendiri, yang pertama itu dari imajinasi dan ide-ide, dan yang kedua sifat proses kreatif. Nah, baiklah. Nah, di sini Mbak akan sedikit menggambarkan tentang meningkatkan kreativitas anak SMA pada saat melaksanakan ujian praktek yaitu seni budaya. Nah, yang mana ujian praktek seni budaya ini berbagai macam jenisnya. Nah, seperti yang pertama itu ada nari, ada menyanyi, ada seni kreatif lainnya seperti misalnya menggambar kayak gitu. Nah, misalnya di sini adik-adik milihnya
tentang menari. Nah, misalnya kan, jadi dalam meningkatkan kreativitas adik-adik tersebut menyanyi. Nah, jadi penguasaan konten yang adik-adik perlukan. Nah, misalnya adik-adik tersebut membuat kayak catatan gitu, membuat kayak catatan. Nah, misalnya saya akan melaksanakan praktik menari. Nah, jadi dari jauh-jauh ada hari adik-adik semuanya harus mempersiapkan diri, seperti adik-adik latihan nari dengan orang-orang yang profesional, seperti emang dari guru nari sendiri atau dari keluarga atau dari teman yang menurut adik-adik dia bisa menari dengan baik. Nah, jadi hal pertama yang adik-adik harus lakukan yaitu adanya niat dari diri adik masing-masing untuk melaksanakan latihan menari. Yang kedua, melakukan gerakan tari dengan gerak-gerik yang menurut adik-adik mudah dan tidak membebani adik-adik untuk melaksanakan gerakan tari tersebut. Selanjutnya, latihan dilakukan dari jauh-jauh hari untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika melaksanakan ujian praktek berlangsung. Nah, misalnya dari 2 bulan atau 3 bulan sebelum melaksanakan ujian praktek, adik-adik telah melaksanakan latihan penarian terlebih dahulu agar pada saat melaksanakan pada saat melakukan ujian praktek seni budaya yaitu menari, adik-adik telah menguasai gerak-gerik yang akan dilaksanakan pada saat melakukan ujian praktek. Nah, gunanya adalah supaya adik-adik tidak gelabakan dalam melaksanakan gerak-gerakan, karena kalau melakukan gerakan harus dengan niat dan keyakinan diri adik-adik. Karena menurut kakak sendiri nih ya, kalau untuk gerak-gerik tarian itu agak lumayan susah ya, karena kakak sendiri poster badan kayak kelenturan itu nggak ada ya sama kakak. Jadi kalau untuk melaksanakan nari, kalau bagi kakak sendiri ya perlu waktu yang lama untuk melakukan latihan untuk membentuk gerak-gerik yang lancar, yang mudah, dan yang bagus dilihat. Baik, kepada adik-adik semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang meningkatkan kreativitas anak SMA dalam melaksanakan ujian praktek seni budaya? Baik, jika belum ada yang ingin ditanyakan, di sini Mbak akan melakukan permainan terlebih dahulu agar pelaksanaan layanan kita pada kesempatan ini tidak terlalu boring kepada adik-adik. Mungkin adik-adik semuanya masih ada yang kayak bingung apa sih ini, misalnya gimana sih meningkatkan kreativitas ini misalnya kan. Baik, kita akan melaksanakan permainan di sini. Mbak akan melaksanakan permainan kalau misalkan Mbak menyebut pegang telinganya. Jadi adik-adik semuanya harus memegang telinganya, sedangkan Mbak di sini memegang tangan Mbak sendiri nih ya. Nah, jadi semisalkan gini, pegang mata kan kata Mbak, tapi Mbak pegang telinga. Jadi intinya adik-adik melaksanakan apa yang Mbak bicarakan, bukan apa yang Mbak pegang. Baik, di sini kita coba ya untuk memulai permainan kita pada kesempatan ini. Nah, yang pertama
Coba pegang tangan ya. Yang kedua, gak ada ya? Kayaknya pada kesempatan ini dalam permainan kita kali ini adik-adiknya fokus ya, karena gak ada yang salah nih. Coba kakak ulangi lagi ya. Coba pegang matanya. Oh baik. Kayaknya adik-adik pada kesempatan ini fokusnya luar biasa ya, karena adik-adik tersebut telah mengikuti apa kata Mbak. Apa yang dibilang Mbak, bukan apa yang dipegang Mbak. Nah baiklah, kita lanjut lagi ke layanan kita pada kesempatan ini. Bagaimana kepada adik-adik, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai penguasaan konten kita pada ini, yaitu meningkatkan kreativitas pada anak SMA pada saat melaksanakan ujian praktek seni budaya. Nah baik, jika belum ada yang ingin ditanyakan, di sini Mbak akan sedikit menjelaskan lagi tentang sumber kreativitas. Nah, sumber kreativitas di sini berasal dari imajinasi dan juga ide. Jadi gini ya, Dek. Nah, pada saat adik-adik akan melaksanakan ujian praktik nanti, kan sumber kreativitas ini berasal dari imajinasi dan juga ide. Jadi, misalnya nih, adik siapa namanya ya? Yang baju itu, yang baju merah siapa ya namanya? Oke, kepada adik Anton. Nah, misalnya nih, pada saat melaksanakan ujian praktik nanti kan di sana dipilih. Nah, misalnya adik-adik mau menari, menyanyi atau yang lainnya. Nah, jadi Anton harus membenah diri untuk menentukan pilihan mana yang akan adik-adik lakukan pada saat melaksanakan ujian praktik nanti. Nah, di sana misalnya sumber kreativitasnya berasal dari imajinasi dan juga ide. Nah, jadi imajinasi dari Anton sendiri, nah, misalnya imajinasi saya ini tentang kayak gini. Nah, terus yang ada dalam ide Anton ini, misalnya saya sukanya ini loh, saya sukanya menyanyi gitu loh, dan suara saya menurut saya juga bagus gitu ya, kayak gitu misalnya kan. Nah, jadi menurut Anton sendiri imajinasi dan juga idenya itu lebih kuat tentang menyanyi misalnya kan. Nah, jadi sebaiknya saudara Anton ini melaksanakan ujian praktek dengan memilih menyanyi bukan menari. Karena mengapa? Karena dari dalam diri Anton sendiri, Anton lebih ke kuatnya ke nyanyi bukan ke nari. Karena mengapa? Kalau menari, nah gitu kan. Nah, jadi ini ya, yang pertama sih Antonnya laki-laki kan, jadi kalau untuk melakukan gerakan nari kayaknya Anton bukannya nggak bisa ya, tapi kurang menyukai dan juga minati kalau untuk menari. Jadi Antonnya pilih menyanyi. Nah, jadi kalau ingin menyanyi biasanya kalau untuk menyanyi, kalau dari Mbak dulu, kalau untuk menyanyi itu nyanyinya bebas dan tidak ditentukan dari guru yang akan membimbing kita dalam melaksanakan ujian praktek. Nah, misalnya nyanyi nih, ada yang nyanyi, apakah Anton suka lagunya yang ngejazz atau yang slow? Nah, misalnya kalau Anton lebih menyukai yang slow lagunya, jadi lebih baik memilih lagu yang slow, nggak usah yang ngejazz, karena Anton sendiri yang akan menjalani ujian praktek nantinya. Jadi Anton lebih memilih apa yang Anton kuasai dan apa yang Anton ingin lakukan. Jangan melihat
dari teman-teman yang lain, karena yang menjalaninya Anton sendiri, bukan dari orang lain. Nah, mungkin itu ya tambahan dari Mbak yang dapat Mbak sampaikan pada kesempatan ini. Bagaimana kepada adik-adik semuanya, apakah sudah bisa dipahami dan dimengerti tentang layanan konten pada kesempatan ini? Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ingin bertanya atau ada yang ingin menambahkan dari layanan penguasaan konten Mbak pada kesempatan ini, Mbak ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada adik-adik yang telah mengikuti layanan Mbak pada kesempatan ini. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.